Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita di topik 15. Ini kuliah terakhir sebelum kita ujian akhir. Nah, sudah saya bikin ya. Page-nya nanti tinggal saya pasang nih link soalnya ya. Nah, jadi kita bahas di pertemuan 15 ini. Nah, mungkin belum kita pernah singgung ya, yaitu platform yang bisa kita gunakan ya untuk mengembangkan Internet of Things. Nah, nanti juga kita tutup materinya dengan saya kasih nanti kisi-kisi soalnya nih. Saya cek nanti sudah ada belum di bangsal ya. Mungkin saya belum bikin bangsalnya ya. Oke. Ya, jadi apa saja platform yang bisa kita gunakan ya untuk mengembangkan Internet of Things. Yang pertama, kalau untuk membuat programnya, mensimulasikan programnya ya, sebelum kita uploadnya di Arduino ya, itu kita bisa gunakan platform tinkercad.com ini ya. Ini enaknya kita bisa gambar, bisa nulis programnya ya. Ini contohnya misalnya kita mau mengembangkan Internet of Things untuk mendeteksi suhu ya. Suhu ini nih sensor suhu udara ya. Jadi kalau gue taruh di satu tempat, maka suhu di sekitar alat ini dia akan di capture ya, terus dikirimkan ke jalur analog nih ya. Dalam contoh ini kita menggunakan jalur A0 ya. Nah, cara programnya gini. Kita bikin variabel X integer ya, penyimpan datanya ini. Terus nanti datanya dicetak di jalur serial ya. Mencetak jalur serial ini gunanya juga kalau mau dikirim ke jaringan ya. Itu kita menggunakan serial juga ya. Nah, terus perintahnya di loopnya ini tuh. Analog read. Nah, ini analog read ini adalah keyword untuk membaca data di jalur analog ya. Nah, pada contoh ini karena jalur data dari sensor suhunya ini kita masukkan ke kaki A0 ya, maka kita baca di kaki A0. Nah, gitu ya. Nah, ini terus hasil pembacanya ya. Hasil pembacanya seperti ini. Oke, kita simulasikan boleh. Ini orang ini juga ngembangkan kalau mau dikembangkan lagi. Coba kita simulasikan ya seperti apa hasilnya ya. Jadi gitu, pertama microcontrollernya siap ya. Terus program sensornya sudah di nih suhunya ya. Suhunya berapa nih? Kelihatan nggak di situ? Ini caranya lihat seri monitornya. Untuk lihat seri monitornya ini ya. Di sini ya. Nah, suhunya 24 ini. Coba saya naikkan nih. Ini saya naikkan nih, Boy. Saya naikkan. Nah, dia naik nih. Nah, jadi 84 ya. Ya lah, suhunya nih artinya dia mendeteksi suhu yang nggak mana. Saya turunkan lagi. Ya turun dia. Nah, suhu. Wah, mendekati 0 ya. 0 ya. Nah, ya. Naik lagi. Nah, ini suhunya naik lagi. Oke. Oke, ini program microcontrollernya sudah siap ya. Nah, sekarang kalau microcontroller sudah siap, yang jadi masalah untuk menjadi sebuah sistem Internet of Things kan data ini harus disimpan ke server ya. Nah, untuk menyusun sebuah server ada beberapa pilihan. Kita bikin server database sendiri ya, pakai MySQL boleh. Berarti nanti microcontroller ini tambah modul ya, modul WiFi ya, untuk bisa ngirim datanya ini ke jaringan ke internet ya. Terus kamu siapin server database ya. MySQL ya, kalau kamu biasa pakai MySQL ya boleh ya. Browsing nanti di internet. Gimana codingnya? Coding nanti di Arduino ini kita kembangkan ini perintah ini kita kembangkan supaya kali ini cuma dikirim ke serial monitor yang disediakan oleh Arduino, nanti ini perintahnya bisa dikembangkan untuk dikirim ke internet itu ya. Nah, ada lagi yang harus kita pelajari gitu ya. Nah, tapi kalau kita tidak mau mengembangkan sistem database sendiri ya, jadi kita mau menggunakan platform yang sudah ada, kita bisa pakai ini. Ini sudah saya buka ya. Kamu klik aja ya, link ini ya. Link materi web tutorial kuliah 15. Oke. Nah, ini ada beberapa platform di web ini ya. Bahasa Indonesia ya. Kita baca aja ya. Pertama, nama web platform yang kita bisa gunakan di sini
dia nyebutkan Firebase ya. Firebase itu database ya. Database server free juga dia. Kalau hanya untuk kapasitas kecil dia bisa kita pakai gratis ya, yang disediakan oleh Google ya. Jadi platform IoT adalah satu ekosistem digabungkan untuk menjadi wadah pembuatan produk dan solusi IoT agar efisien dan tidak memakan waktu. Platform ini IoT di sini sebagai lingkungan IoT siap dipakai untuk semua produk bisnisnya. Jadi gini ya, apa pertimbangannya kita mau membangun database sendiri dengan menggunakan database yang disediakan oleh platform-platform gratis nih ya. Kalau kamu menggunakan sistem yang database-nya punya kamu sendiri, ya keuntungannya data itu kamu pegang dewe ya. Jadi tidak akan data itu dipegang orang sehingga siapa tahu datanya penting ya, nanti dijual belikan orang sekarang kan. Nah, itu keuntungannya. Tapi tantangannya adalah kalau kamu ingin sistem dengan database punya sendiri itu security-nya. Jadi kamu harus memperhitungkan sampai security datanya ya. Karena untuk mengirim data dari microcontroller ke server ya, ini kalau kamu mau belajar program-program yang banyak dibikin orang tutorialnya gitu, itu dia belum sampai ke enkripsi loh. Ya, jadi datanya itu kamu ngirim pakai biasanya pakai post, kadang malah get ya, pakai metode get itu, yang datanya itu terbuka ya di internet. Ya kalau kamu pinter dikit sih bisa sih, agak diacak dikit ya, pakai bahasa yang nggak umum itu bisa sih. Nah, ya harus kreatif itu, jadi harus mengembangkan sistemnya dengan mempertimbangkan sampai ke level security-nya kalau mau membangun database sendiri ya. Tapi kalau kita menggunakan platform-platform yang sudah ada, biasanya beberapa platform dia sudah mempertimbangkan security-nya, gitu ya. Nah, itu keuntungannya. Nah, Firebase itu database ya. Jadi, nah bedanya apa dengan MySQL? Nah, kamu ya harus tahu lah, kalau perlu nyoba lah ya. Kayak ini kan banyak tutorialnya, gratis juga ya. Kalau bikin aplikasi mobile itu kamu nggak punya MySQL, pakai aja Firebase ini, gratis ya. Nah, bedanya kalau Firebase itu no SQL ya, jadi kamu nggak bisa menggunakan teori SQL yang kamu pelajari di mata kuliah lain ini. Kamu harus belajar no SQL. Nah, karena dia no SQL, maka nggak bisa diinjeksi dengan Trojan injektor itu ya, MySQL ya. Kalau kamu pakai database server itu kan sudah terkenal ya, database server kelemahannya itu bisa diinjeksi orang ya untuk ngehack database-nya itu ya. Nah, karena ini NoSQL nggak bisa diinjeksi dengan SQL gitu maksudnya. Itu keuntungannya ya. Untuk menyimpan dan mensinkronkan data antara pengguna dan perangkat secara real time menggunakan database NoSQL yang dihosting secara cloud. Nah, jadi ini adalah cloud database yang disediakan oleh Google ya. Kalau untuk kapasitas terbatas ya gratisnya. Tuh, Firebase. Yang kedua ada platform namanya Ubidots. Nah, adalah sebuah platform IoT memberikan jasa secara gratis untuk user dengan batasan untuk 5 sensor. Nah, jadi misalnya tadi ya di gambar kamu ya. Nah, kamu kan cuma ada 1 sensor ini ya. Nah, ini kalau kamu lengkapi codingnya dengan coding untuk mengirim datanya ini ke server ya. Kalau kamu pakai Ubidots tadi sensornya, ya ini bisa karena baru 1 sensornya. Tapi kadang beberapa IoT dia butuh beberapa sensor mengendalikannya, sensor suhu lah, sensor kelembapan, kecepatan angin, apalagi untuk prediksi cuaca itu sensornya bisa puluhan ya. Nah ini Ubidots ini dia gratis kalau sensornya kurang dari 5 ya. Nah, kurang dari 5 dia masih gratis, lebihnya berbayar ya. Nah, ini Ubidots. Mungkin tutorialnya juga banyak nih. Alamat webnya ada nggak? Belajar software untuk IoT. Oh, ini ada software yang harus diinstal berarti kali ya. Ada, kita baca dulu aja ya. Ubidots tergolong populer di kalangan IoT entusias karena toolsnya yang mudah untuk digunakan. Nah, ini kelebihannya ya. Menyediakan berbagai jenis koneksi terhadap development board. Ubidots sudah menyediakan panduan pengguna. Atau webnya di mana nih? Atau ini kali kita klik ya. Kita klik, coba webnya. Ini kita ulas satu-satu nih. Oh, ini webnya. Nah, ada ya. Di ubidots.com. Nah, tentu kamu login dulu ya. Nah, nanti kayak gini. Jadi kamu bisa langsung dapat reportnya ya. Berapa suhu dari microcontroller yang kamu pasang tadi suhunya ya.
suhunya berapa, ini tekanan, nah, ya kan, nah, langsung keluar ini. Bahkan reportnya dalam bentuk grafis juga sudah dibuatkan ini. Nah, ini keuntungannya ya. Jadi kita nggak ribet untuk mengembangkan sistemnya. Kalau kita pakai MySQL sendiri, kamu harus bikin dewe nih webnya kan. Nah, itu kelebihan kekurangannya ya. Oke, itu yang kedua, apa tadi? Satu Firebase, dua OBDots, yang ketiga kita bisa pakai ThinkSpeak. Nah, ThinkSpeak.com. Nah, kita buka aja kayak apa ya. Ini mirip dengan OBDots tadi ya. Jadi kalau kamu sudah punya microcontrolnya, lalu kamu program atau koneksi ke internet, nah, ini kamu daftar login juga nih. Nah, nanti kamu bisa membuat report dari apa sensor yang kamu pasang itu seperti ini. Kalau nggak salah data yang kita rekam, kalau kamu misalnya microcontroller kamu nyalakan ya, real time gitu ya, bisa dijual belikan juga nih datanya. Kadang ada beberapa apa preset itu yang membutuhkan data yang spesifik ya, misalnya kondisi suhu, temperatur udara, sensor gas, sensor gas itu banyak ya, sensor CO2, sensor gas CO ya, karbon monoksida ya, sensor apa oksigen, sensor banyak kalau sensor ya untuk deteksi kabut asap itu atau pencemaran udara itu sensornya banyak. Nah, itu data yang kita rekam itu bisa dikirimkan ke ThinkSpeak ini. Jadi kelebihannya ThinkSpeak ini memiliki fitur satu, visualisasi data sensor secara real time, agregasi data dari penyedia pihak ketiga, tes IoT analitik terjadwal guna menganalisis data. Jadi dia menyediakan juga fitur analytics-nya gitu ya. Event scheduling, menjalankan aksi berdasarkan data yang diterima. Nah, gitu ya. Ini IoT ThinkSpeak. Mana ThinkSpeak tadi? Nah, ini ya. Nah, ini harus daftar akun dulu nih. Untuk mata kuliah lain kita harus nyobain. Oke, tapi tutorialnya banyak. Kalau kamu nyari di YouTube banyak sekali orang yang ngajar ini. Udahlah kalau anak pinter ya. Nah, yang keempat ada platform namanya Blink ya. Platform Blink. Blink adalah platform untuk aplikasi mobile baik iOS maupun Android. Nah, ini jadi bisa diakses mobile ya. Bertujuan mengendalikan modul Arduino, Raspberry. Jadi kamu bisa mengendalikan microcontroller kamu tadi ya dari HP. Ini cocok kamu yang mau mengembangkan smart home misalnya ya. Jadi pengen hidupkan matikan lampu dari rumah, mengendalikan suasana di rumah ya, apakah kompornya nyala misalnya. Mungkin nggak tahu kalau kamera nih bisa nggak gitu ya. Ini bisa pakai Blink ya. Nah, tentu dia security-nya sudah dijaga ya. Kalau smart home itu kan kalau security-nya lemah misalnya nanti jangan kalau dihack orang ya. Jadi orang bisa ngedupin matiin dari komputer dia gitu ya. Ya, tentu kalau kamu di rumahnya pakai hotspot ya, pakai IndiHome misalnya. Itu mudah deh ke orang itu ya. Dibuka passwordnya orang itu. Orang yang pinter dikit hacking bisa itu. Nanti bisa dia menghandle itu ya. Nah, itu ada pertimbangan juga ya. Blink tidak terkait pada papan atau modul tertentu. Aplikasi Blink merupakan wadah untuk membuat antarmuka grafis project dan misalnya hanya dengan modul drag and drop. Wah, ini pengembangannya juga mudah gitu ya. Nah, Blink coba kita lihat ya. Alamannya di blink.io. Blink.io. Oh, seperti ini ya. Aku tadi sudah search ini. Nah, keren ya. Tentu ini juga harus ini nih, harus login dulu. Nah, mau nyoba gratis dulu bisa ya. Ini berbayar juga bisa berarti. Kalau yang kelas bisnis ya berbayar ya. Yang free ada nih ya. Tutorialnya banyak nih. Tutorialnya banyak di YouTube aja banyak kamu cari ya. Bagaimana cara menghubungkan microcontroller kamu dengan aplikasi smartphone ya atau Android kamu ya. Kalau saya sih di rumah sih saya yang
mengembangkan aplikasi mobile untuk mengendalikan microcontroller itu dengan melalui perantara server MySQL yang di laptop saya sendiri, bisa memakai aplikasi pengembang aplikasi mobile apapun bisa sih. Saya bahkan pakai ini ya, pakai Kodular ya, terus pakai app inventor nih Kodular ya. Nah, pakai ini ya. Ada nggak kamu yang bikin aplikasi mobile pakai ini? Atau yang sejenis ini app inventor. Nah ini. Nah ini. Bahkan saya punya project di sini. Nah di app inventor ini ya, ini project saya contohnya. Project saya ini bisa menghidupkan, matikan lampu dengan suara ini. Dengan suara. Ntar saya simpan di mana ya? Inilah masalah. Ntar ya. Oh bukan. Project saya ya. Mematikan, menghidupkan lampu dengan suara. Oh di akun satunya ya. Oh sorry ya, di akun saya di email satunya, bukan yang di email sini ya. Itu bisa deh nih. Jadi menggunakan layanan speed to text yang disediakan Google itu ya. Di sini sudah ada itunya apa? Modul-modulnya ya, tinggal objeknya tinggal kita pakai aja di situ. Nanti kita bisa memerintahkan Android-nya untuk mengirim teksnya ya. Nah, jadi teksnya kita ngomong hidupkan lampu. Nah, nanti teks hidupkan lampu itu dikirim ke server. Kalau dia cocok maka servernya bisa mengirim data ke Arduino ya untuk lampu tertentu atau kaki digital tertentu dia hidupnya gitu ya. Nah, itu bisa itu. Jadi tapi sekali lagi tadi kalau kamu mau mengembangkan sistem internet of-things-nya pakai database punya kamu sendiri, kamu harus memperhatikan sampai ke level security-nya ya. Kalau mau apalagi kalau mau sistemnya mau kamu jual, kalau dipakai dewek sih aman-aman aja. Kita bisa menentukan kapan hidup matinya ya. Tidak untuk pelajaran sih nggak masalah. Tuh, jadi ini Blink bisa kita pakai untuk kamu yang pakai iOS maupun Android ya, untuk bikin aplikasi yang bisa mengendalikan microcontroller Arduino bahkan juga Raspberry ini ya. Raspberry Pi ISP8266 itu not MCU ya, maupun Wemos ya, yang pakai Wemos ya. Wemos tuh mirip Arduino deh, mirip banget. Tapi chipnya lain, harganya malah lebih murah deh. Oke, kemudian platform berikutnya, nah ini platform buatan Indonesia nih. Telkom ini punya Telkom ya, namanya Antares. Nah, jadi pakai Antares ini kamu juga bisa untuk nyimpen data yang direkam dari sensor di microcontroller kamu ya. Nah, ini tampilan Antares. Nah, seperti ini. Nah, ini buatan Indonesia nih kalau kamu yang nasionalis ya. Oh, jadi Indonesia itu kayak gini. Ada visi misi itu lah. Antares ya. Kamu harus login dulu nih. Nah, tutorialnya juga banyak rasanya. Bikin akun dulu, terus siapin microcontrollernya, bikin dia bisa ngirim data ke sini. Nanti kalau pakai platform-platform yang seperti ini ya, Antares, Ubidot ya, terus ThinkSpeak, Blink itu kalau kamu sudah punya akun nanti kamu bisa dapat kode untuk developernya itu ya. Nah, kode developernya itu yang nanti digandengkan di coding Arduino kamu ya, supaya Arduino kamu bisa connect ke platformnya ini gitu ya. Nah, ini Antares ini menawarkan beberapa fitur aman katanya ya, mudah-mudahan ya. Aman, handal, beragam perangkat, bisa open API, jadi ada API-nya dia. Nah, ini platform IoT internet. Buatan Indonesia asli. Registrasi akun, membuat IoT device and sensor, membuat aplikasi IoT. Nah, oke. Itu platform yang kelima ya. Untuk detailnya ya kamu salah browsing-browsing sendiri. Banyak itu tutorial di YouTube juga banyak yang bikin. ThinkSboard. Nah, ThinkSboard adalah platform IoT open source untuk mengumpulkan data, pemrosesan, visualisasi data, dan manajemen perangkat device. ThinkSboard memungkinkan konektivitas perangkat melalui protokol IoT standar MQTT. Nah, MQTT ini protokol ya. Kalau protokol web yang suka kamu kenal HTTP. Nah, untuk apa?
Internet of Things itu untuk komunikasi data antara microcontroller dengan server misalnya melalui internet ya, itu ada protokolnya sendiri namanya MQTT ini. Tuh, nah ThinkSpot tuh lamanya di mana nih ThinkSpot ini? Nah, ini alamatnya thinkspot.io ya. Nah, coba kita buka ya. Nah, bisa ada fitur try it-nya ya. Mulai dengan klik live demo. Nah, ada live demonya. Ini ThinkSpot. Tapi kalau nggak salah ThinkSpot ini cocoknya untuk ini, untuk apa? Microcontrollernya Raspberry ya. Lebih cocok untuk Raspberry ini kalau nggak salah. Ini Eropa nih, Eropa ya, aslinya Eropa nih. Inggris atau Jerman nih pengembangannya. Ya, nih saya akan mencoba kalau tertarik menggunakan ini ya. Kemudian platform berikutnya ada namanya Tinger.io. Tinger.io adalah platform Internet of Things yang menyediakan fitur cloud untuk menghubungkan berbagai perangkat yang terkoneksi dengan internet. Nah, Tinger.io juga dapat memvisualisasikan hasil pembacaan sensor. Nah, kurang lebih sama dengan yang di atasnya sebelumnya ya. Nah, ini beberapa fitur yang disediakan, ada statistiknya, dashboard, device, data bucket, boleh juga nih, endpoints, access token, ada access tokennya ini aman berarti. Ya, layanannya bisa macam-macam dari, ini pakai pound sterling ini, berarti Inggris ini semuanya. Free atau dari 29 pound sampai 600 pound ya, wah lumayan itu. Hal itu kita nih, ya pakai yang free dulu untuk belajar ya. Kita lihat kayak apa, things.io ya. Oh, kalau dari Inggris tuh belakangnya IO itu ya. Kalau Indonesia kan ID ya. IO nih kok dari Inggris ya. Nah, ini penampilannya ya. Jadi kamu bisa sign up dulu, dapat akunnya, terus baru nyoba yang free dulu bisa. Ya. Nah, kayak gini nih contohnya ya. Nah, kamu bisa menampilkan grafis dari data sensor kamu. Nah. Ya. Nah, ini Tinger.io ya. Oke, ada lagi. Telkom IoT. Telkom ini. Oh, ini Telkomsel ya. Kalau yang Antares tadi Telkom ya. Oh, lain loh ya. Mana tadi? Antares tadi. Nah, ini Antares ini Telkom. Telkom ya, Telekomunikasi Indonesia kan. Beda loh ya. Telkom tuh itu perusahaan bapaknya Telkomsel. Telkomsel ini anak perusahaannya Telkom dulunya kan. Nah, cuman sekarang sahamnya udah dibeli kemana-mana sudah ya. Tapi sebagai anak dia malah sekarang malah lebih hebat dari perusahaan induknya ya. Karena seluler sudah mendisrupsi telepon kabel. Ada nggak kamu yang di rumah masih punya telepon kabel ya? Kalau ada masih dipakai nggak telepon kabel? Sekarang kabel masih masuk ke rumah kamu tapi bukan sebagai telepon kan? Tapi sebagai jaringan internet ya. Di rumah saya ada kabel telepon IndiHome itu, tapi dia tidak masang telepon saya. Karena kalau pakai telepon kabel itu kan kalau jebol itu tagihannya ya, kalau kita telepon keluar kota terus mahal gitu ya. Mending teleponnya pakai WA ya, bayar pakai. Oh, ini kok isinya web ya, sorry. Isinya apa nih? Oh, ini sumbernya ya. Alamatnya di mana? Telkom IoT nih. Nah, tapi kadang kalau urusan Indonesia itu kadang susah. Nah, ada lagi nih yang buatan Indonesia juga namanya Gignesia nih. Nah, ini platform IoT buatan anak negeri ya. Nah, di sini coba kita buka ya. Nah, saya pernah buka nih Gignesia.
Cuma belum pernah nyoba platformnya ya. Tapi saya pernah buka aplikasinya ini. Gignesia, mana Gignesia tadi? Nah, ini ya. Nah, ini nih tampilannya. Di sini kamu bisa menjual project IoT kamu di sini nggak salah. Saya pernah buka mana ya? Ada tutorial, ada teorinya di situ. Ini keren juga Gignesia. Ini bukan punya pengembang perusahaan besar, tapi ini keren dia komunitas yang masalah di Gignesia ini. Menyediakan platform untuk IoT juga ya. Itu ya detailnya kamu bisa browsing lah cara menggunakannya kalau pengen sana, tapi yang penting intinya kalau mau mengembangkan Internet of Things ya pastikan kamu tahu bahasa pemrograman untuk memprogram microcontroller ini, tahu ini dulu ya. Ini banyak urusannya. Sekarang saya masih di project saya itu saya masih belum tuntas ya antara program untuk mengendalikan sensor koin reseptor itu untuk deteksi koin mata uang ya, dengan program untuk mengirim datanya ke server MySQL. Ini saya pernah nyoba ngupload tapi masih gagal itu. Nah, mungkin ada masalahnya karena kodenya banyak ini. Kodenya kalau mau mengingatkan boleh. Coba saya tunjukkan ya project Arduino saya ya. Contohnya nih ya. Nah, ini untuk belajar coding ini ada di mata kuliah pemrograman platform khusus. Kalau saya lebih detail ngajar coding untuk Arduino di mata kuliah itu ya. Nggak tahu kamu ini sudah pernah ambil belum mata kuliah itu? Semester berapa? 6 nih. Nah, ini project saya ya. Coba saya cek ya. Nah, saya punya program CVM multicoin. Nah, ini ya. Ini program bisa digunakan untuk menjual kopi otomatis tanpa operator itu ya. Nah, cuman ini program untuk mengendalikan sensor koin reseptornya ya. Terus saya punya program lagi yang lain untuk mengirim datanya ke MySQL. Nah, ini ya. Nah, tantangan saya ini saya harus menggabungkan dua coding ini ke satu coding ya, sehingga tinggal saya upload ke satu microcontroller. Maka microcontroller itu bisa merekam data dari sensor dan bisa mengirim datanya ke MySQL itu. Ini tantangan saya. Beberapa kendala yang saya hadapi kalau saya browsing di YouTube biasanya ada orang tuh yang dipisah ya, jadi gunakan dua microcontroller dia, gunakan microcontroller Arduino untuk mengendalikan sensornya, terus Arduino satu lagi gunakan microcontroller Node MCU yang ada WiFi-nya ya, nanti dikoneksikan melalui jalur kaki digital transmit data TX sama RX ya, ada kaki itu kan TX RX gitu kalau untuk komunikasi data itu. TX itu transmitter data, transmit X, RX itu receiver X. Nah, untuk menerima data itu kalau saling dikoneksikan, maka dua microcontroller bisa saling berkomunikasi ya. Sehingga bisa berbagi peran. Misalnya microcontroller Node MCU-nya atau bertugas mengirim data ke server misalnya atau ke platform tadi, sedangkan Arduino-nya bertugas untuk mengendalikan sensornya. Nah, gitu. Cuman kalau secara ekonomis kalau harus pakai dua microcontroller jadi biaya produksinya tambah ya. Beli Arduino sama Node MCU gitu ya. Nah, saya kepikir cak mana kalau digabung nih dua coding ini. Nah, kalau kamu ada yang tahu idenya boleh ngomong dengan saya, nanti kita join kerjasama di project ini. Saya pengen project ini sampai dapat paten ini. Saya punya cita-cita ya. Karena kampus kita tuh belum punya paten ya. Bina Dharma tuh kelemahannya untuk menjadi kampus unggul ya, itu belum memiliki paten ya, satupun ya. Dari semua jurusan ya, paten banyak komputer ya, orang teknik itu belum ada satupun yang memiliki hak paten ya. Kalau sampai punya paten keren ya. Nah, baru kampus kita nih hebat ya, temuannya hasil risetnya itu bagus gitu ya, karena ada patennya gitu ya. Nah, ini saya kamu ada yang bisa ini boleh nanti bisa ya, cara mana menghubungkan dua coding yang sudah cukup besar ya, satunya mengendalikan sensor, satunya mengirim data ke microcontrollernya, digabung di satu ini. Kalau hanya sensornya simpel-simpel kayak sensor suhu itu sih aduh saya codingnya itu mudah dia. Ini karena coding untuk mengendalikan konseptor itu agak kompleks ya.
Maka untuk gabungnya tuh ini yang sudah saya coba saya bikin di satu subrutin ya, saya pisah subrutinnya ya, terus saya panggil bergantian itu ya. Tapi waktu nguploadnya ke Node MCU masih agak ini. Karena kalau Node MCU itu kelemahannya dia jalur digitalnya cuma dikit ya. Jalur digitalnya dikit, tapi dia untuk mengirim data ke sensornya bagus. Karena sudah connect ke internet langsung ya pakai Wi-Fi itu ya. Sedangkan kalau Node MCU yang Node Arduino kan dia kelebihannya dia jalur digitalnya banyak. Jadi kalau mau masang sensor banyak mampu dia bisa sampai 12 kakinya kan. Kalau Node MCU kakinya hanya sampai 5 kalau salah kaki digitalnya ya untuk mengendalikan sensor. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, soal apa? UASnya mungkin beberapa soal dari Meet sama kuis kemarin keluar ya. Nah, jadi pelajari lagi Meet sama kuisnya nih. Ya. Pastikan kamu masih ingat soal-soal kemarin ya. Nah, bang soalnya ya. Nanti tinggal saya tambahin dengan materi yang belum ada di macet ini e-learning. Oh, tunggu. Oh, lag e-learning-nya. Saya buka ini dulu ya bang soal saya. Nah, ini ya. Nah, ya. Bisa dari kuis sama Meet ini nanti bisa keluar lagi ya. Ya. Saya tambah lagi nanti bang soalnya tentu ya. Chapter 4, chapter 5 ya, itu slide-slide itu yang pernah saya sharekan itu pastikan dibaca lagi pemrograman microcontroller. Nah, ini yang di Meet kemarin ya. Baca lagi nanti saya tambahi dengan kan kita pemrograman microcontroller tuh ya pokoknya sampai materi setelah Meet lah, setelah Meet sampai topik 15 ini ya. Nah, itu baca-baca lagi ya. Materinya hanya slide inilah ya. Ya di translate ya kalau nggak ngerti apa ini bahasanya nggak ngerti aku ya di translate ya. Kalau jadi mahasiswa jangan terkendala oleh bahasa ya. Mudah kalau masih komputer kan masuk di Google Translate ngerti lah ya. Kalau ada rangkuman ya terus ada bagian akhir di slide itu ya itu baca-baca ya. Nah ini nih yang belum kita bahas habis Meet ya. Jadi mulai pertemuan 10 ya. Nah, mulai pertemuan 10 ada materi-materi itu bacalah juga. Mungkin nanti juga keluar di soal UAS. Oke gitu kisi-kisi soalnya ya. Nah, ini belum saya pasang nih link soalnya ya. Nanti minggu depan akan muncul link soalnya ya. Nah, kamu silakan kontak di grup. Kamu mau jam berapa ujiannya ya? Harinya hari apa? Yang penting kamu sepakat sekelas ya. Karena tidak ada ujian ulangan nggak ada loh ya. Karena kalau UAS itu waktunya dibatasi oleh kampus ya. Hanya 1 minggu terus habis itu suruh ngupload nilai kalau UAS itu kalau dosen telat ngupload nilainya ditutup nanti sistemnya. Kena penalti kita ya. Jadi sebagai gambaran kita biasanya kuliah hari Rabu ya. Karena ini besok kan tanggal merah ya. Sebenarnya kampus ini kosong juga karena lagi wisuda nih kan. Nah, maka saya bikin kuliahnya sekarang biar libur besok kamu ya. Tapi nanti mungkin kita UASnya hari Rabu ya, Rabu depan ya. Oke, itu kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh. Ini ada 12 yang kuliah ya. Setahu saya kelas ini penuh loh, 40 kan ya. Oh, oke ada lagi. Oke. Saya mau ngasih report completion kamu ya. Saya bisa tahu siapa kamu yang rajin kuliah sama yang tidak. Ya, jarang kuliah, pemalas kuliah ya. Nah, ini saya cek ya. Kamu boleh lihat DW ya. Ini adalah report course completion yang dibuat oleh sistem ya, bukan saya yang kuliah. Nah, saya centang kalau ya. Semua aktivitas dari pertemuan 1 sampai terakhir saya centang kalau. Terus saya mau cek di antara kamu itu siapa yang paling rajin ya. Siapa yang ya kadang ngelok, kadang hilang ya. Siapa yang nekat tidak kuliah sama sekali. Nah, nanti kelihatan ini. Ini lihat ya, saya klik report. Saya klik course completion. Nah, muncul nanti nama kamu. Penuh enggak?